Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zamri Antoni, guru pendidikan agama Islam di SMA Swasta Pancasila Kota Bengkulu. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan nomor induk mahasiswa 2523990263. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 dengan tema menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Demikian perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Absen dulu ya. Abang Pusaka. Ahmad Zaki. Anggun. Bintang. Cahya. Despita. Igo. Jeslen. Kaila. Karinza. Latifa. Aisyah. Miftah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Semangat. Ini kita mulai pembelajaran kita tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Manjadda wajada. Ya, 1, 2, 3. Manjadda wajada. Sebelah sini. Manjadda wajada. Sebelah sini. Manjadda wajada. Tengah. Manjadda wajada.
Sama-sama. Sekali lagi. Oke, tepuk tangan. Ya. Kita semangat dalam belajar. Oke. Selanjutnya sebelum kita melanjut pembelajaran, pastinya kita punya tujuan. Kalau ke masjid tujuannya apa? Sholat. Kalau ke pasar tujuannya apa? Belanja. Kalau ke pantai tujuannya apa? Ada yang berenang, ada yang healing, ada yang refreshing, ada yang keliling-keliling. Ya. Kalau ke sekolah tujuannya masuk kelas. Tujuannya hari ini adalah setelah kita mempelajari ini nanti, ya, mempelajari materi kita pada hari ini, bisa memecahkan masalah tentang perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua adalah membuat konten. Apa tuh konten? Ya seperti video, ya kan? Kemudian seperti pamflet, ya. Di media sosial, misalkan no narkoba, no minuman keras, no tawuran, ya, karena kita seorang pelajar. Kemudian yang keempat apa? Membiasakan sikap taat aturan. Jadi aturan itu dibuat, ya, sebagai rambu-rambu, ya. Kemudian kita peduli terhadap sosial di lingkungan kita. Kemudian tanggung jawab dan cinta damai, ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kreatif. Ya, seorang pelajar itu juga harus kreatif. Ya. Kemudian bergotong royong, saling tolong menolong satu sama lain. Kalau yang susah, kita tengok ada orang yang susah, kita bantu. Ya. Oke. Yang terakhir apa? Berkebinekaan. Oke, selanjutnya pentingnya kita membaca Al-Qur'an, ya. Yaitu surat Quran surah Asy-Syura ayat 40. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya, coba dibaca dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Buat tepuk tangan dulu. Baik, masih teringat ya? Tajwidnya masih teringat kan? Masih. Ini pertama, wajaza'u apa? Mad wajib munfasil. Mengapa mad wajib? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, ya. Yang kedua pas sayyi'atin. Ifa, ya, karena tanwin bertemu dengan huruf sin. Sayyi'atum idgham dengan guna. Atfat idgham memasukkan, ya, memasukkan dengan dengung, ya. Ada berapa hurufnya? Ada 4, ya, mim, nun, waw. Ya.
zalimin. Ma'arif Udah pintar semua nih tadi. Tepuk tangan dulu. Oke. Ya, sekarang coba baca artinya si Anggun. Coba Anggun. Terjemahannya Anggun. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Si Anggun. Kalau kita terlibat dengan perkelahian, kita akan terasa cemas dan selalu ketakutan. Ya, kemudian yang kedua apa? Ini minuman keras. Apa akibat kalau minuman keras kira-kira menurutmu? Mabuk. Mabuk. Terus apa lagi? Apa akibatnya? Merusak masa depan. Akan merusak masa depan. Nah, akhir dari 3 ini 1, 2, 3. Akhirnya di mana? Nah, di sini. Ya, digambar yang ke? Ditangkap apa? Polisi. Pak polisi. Jadi siapa yang rugi? Kita sendiri. Kisah inspiratif. Coba kalian dengar kisah ini ya. Memilih hidupi. Wahai anakku, hidup ini adalah tentang pilihan. Dan setiap pilihan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Di sela-sela aktivitas kalian selalu ada 2 arah pilihan. Kalian bisa memilih kegiatan yang positif, seperti rajin menuntut ilmu, berolahraga, berteman dengan orang-orang baik, atau mengikuti kegiatan keagamaan. Namun, kalian juga bisa tergoda pada pilihan yang negatif, seperti perkelahian, dugem, minuman keras, bahkan narkoba. Ingatlah, setiap pilihan punya konsekuensi. Maka, wahai anakku, pilihlah hidup yang benar, hidup yang membawa cahaya, kemuliaan, dan keberkahan. Oke. Ini kita kerjakan untuk kerja kelompok. Ya, Pak sudah buatkan tugasnya, nanti kita presentasikan ya. Oke, ini kertasnya kelompok 1. Nanti jawabannya di sini ya. Berkaitan dengan tadi. Pertanyaannya ada di sana. Kemudian kelompok 2. Boleh dicari ya, digunakan di Chromebook-nya ya. Chromebook-nya sudah ada. Baik, ya udah selesai tadi? Nah, sekarang kita coba dulu dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 coba dipresentasikan apa hasil kelompoknya tadi. Perkenalkan, saya Jaslyn Kolia Budar, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami tentang menghindari minuman keras. Minuman keras merupakan minuman beralkohol yang dihasilkan dari fermentasi atau penyulingan bahan-bahan seperti biji-bijian, buah, atau sayuran, serta mengandung etanol yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk. Istilah ini juga merujuk pada minuman dengan kadar alkohol tinggi yang memengaruhi pikiran, perilaku, dan menyebabkan ketagihan. Dalil pengharaman khamar atau minuman keras dalam Islam terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-Maidah ayat 90-91 dan An-Nisa ayat 43. Yang menyatakan khamar adalah perbuatan setan yang harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya dan dapat menyebabkan permusuhan dan menghalangi dari mengingat Allah. Hadis juga menyebutkan bahwa khamar adalah induk segala kejahatan yang menghilangkan akal dan merusak diri serta harta. Cara kita menyikapi minuman keras yaitu yang pertama, menghindari atau membatasi konsumsi alkohol, menjalani pola hidup sehat, cari dukungan dari orang terdekat dan profesional, serta lakukan aktivitas positif untuk mengganti kebiasaan buruk. Jika Anda sudah kecanduan, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat seperti detoksifikasi dan terapi.
Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Minuman keras merupakan juga induknya dari kejahatan. Oke. Ada pertanyaan di sini, di kelompok sini? Tidak ada? Sudah paham? Sudah. Paham tuh? Paham. Kesimpulan. Di akhir daripada pertemuan kita, ya kita simpulkan dulu apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Ya. Pertama, bahwa betapa pentingnya kita menjaga perilaku yang dapat merusak masa depan, baik itu perkelahian ataupun minuman keras ataupun narkoba, ya. Dan segala sesuatu yang dapat menyebabkan atau merusak akal pikiran kita. Kemudian yang kedua, perkelahian antara pelajar muncul karena ada berbagai faktor. Ya, pertama misalkan faktor lingkungan, tekanan sosial, kemudian salah pergaulan. Banyak orang yang terjerumus pada perkelahian pelajar ini karena tidak diperdulikan sama orang tuanya atau disebabkan lingkungannya. Maka lingkungan itu sangat membantu, sangat berperan sekali dalam kehidupan kita membentuk karakter. Kemudian selanjutnya seorang pelajar ya perlu menghindari ya yang namanya perkelahian atau tawuran. Ini lagi trennya di kita ini. Ada SMA itu menyerang SMA itu. Mereka tawuran, apalagi di kota-kota besar seperti mungkin di Jakarta, mungkin di daerah-daerah yang lain. Itu sering sekali kita dengar di televisi itu banyak sekali yang ya terjadinya tawuran, terjadinya perkelahian. Oke. Kemudian yang ketiga adalah minuman keras atau narkoba termasuk dalam kategori khamar ya, atau hukumnya haram. Pak, bagaimana kalau seandainya sedikit saja? Tetap, kalau sedikit pun tetap haram. Tapi tidak sampai memabukkan, tetap haram. Kemudian terakhir, sebagai generasi penerus bangsa, pelajar dituntut untuk menata diri sesuai dengan tuntunan agama. Ya, kita sesuaikan dengan ajaran agama kita. Bahwa agama kita melarang untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian untuk minuman keras ataupun untuk berkelahi antar pelajar. Kemudian dengan kita tidak mengkonsumsi narkoba, dengan kita tidak mengkonsumsi miras, maka kita akan menjadi tubuh yang sehat. Ini kesimpulan daripada pembelajaran kita pada kali ini. Jaga diri. Mari bersama-sama kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham semua? Paham. Oke, sekarang sebelum kita tutup, Pak ucapkan terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Mari ya bersama-sama kita amalkan ilmu kita, amalkan segala yang kita dapat sebagai seorang pelajar. Maka dalam mahfuzat lain disebutkan al ilmu bila kasajari bila samari. Coba sama-sama. Al ilmu bila amarin kasajari bila samari. Artinya ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.